Hasanah. Hadir Pak. M. Rijal Hananda. Hadir Pak. Nadia. Hadir Pak. Nurul Amelia Husna. Hadir Pak. Rika Ayu Alinda. Hadir Pak. Alhamdulillah semuanya pada hadir pada kesempatan hari ini ya. Nah, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran. Akan tetapi Bapak akan tanya terlebih dahulu, apakah masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih Pak. Coba Rika, apa materi minggu kemarin? Takziah dan ziarah kubur Pak. Ya, betul sekali Rika. Minggu kemarin kita membahas tentang takziah dan ziarah kubur. Untuk pemateri selanjutnya yang sekarang akan kita pelajari, coba anak-anak simak terlebih dahulu. Kan gambar berikut, adakah keterkaitan masing-masing gambar? Coba siapa yang tahu gambar nomor 1? Saya Pak, menyolatkan mayat. Ya, gambar pertama menyolatkan mayit atau jenazah. Gambar nomor 2 siapa yang tahu? Harta. Harta, betul sekali. Ya, kemudian yang ketiga siapa yang tahu? Saya Pak, berbagi. Nah, yang ketiga ini ada simbol berbagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa materi yang akan kita pelajari itu adalah Rika? Saya Pak, harta warisan. Iya, harta warisan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, selanjutnya adalah harta waris. Pertama, mawaris. Ada pengertian mawaris. Yang kedua ada dasar hukum waris. Yang ketiga ada ketentuan mawaris. Coba pengertian mawaris tadi Rika apa? Mewaris ialah ilmu yang mempelajari tentang harta warisan. Nah, betul sekali ya. Pengertian mawaris itu adalah ilmu yang mempelajari tentang warisan atau harta waris. Nanti di dalamnya ada pembagian-pembagiannya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah muwaris, yaitu harus ada muwaris. Kenapa? Orang yang meninggal dunia. Kemudian waris yaitu orang yang menerimanya, menerima harta warisan. Kemudian selanjutnya ada maurus, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh muwaris. Sejauh ini paham? Paham. Terima kasih. Selanjutnya ada dasar hukum waris, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Ada yang bisa membacakannya? Saya Pak. Ar-rijalu nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur was nasiban mafruḍa. Ya, terima kasih ya kepada April yang telah membacakan Quran surat An-Nisa ayat 7 yang menjadi dasar hukum tentang harta warisan. Yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi harta warisan ini dasarnya adalah Al-Quran. Dasar hukum yang kedua adalah as-sunnah ataupun hadis dari Ibnu Mas'ud. Ini menjadi penguat
tadi ayat Al-Quran yang sudah memang Allah jelaskan dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 7. Yang selanjutnya adalah hadis dari Ibnu Mas'ud tentang pembagian harta waris ataupun tentang waris. Selanjutnya ada rukun dan sebab warisan. Rukun yang pertama adanya ahli waris, adanya seseorang ahli waris. Yang kedua adanya yang meninggal. Kemudian yang ketiga adanya harta warisan. Kemudian sebab terjadinya waris, yang pertama karena nasab, kemudian yang kedua karena pembebasan budak, kemudian yang ketiga karena pernikahan yang sah. Selanjutnya ada syarat waris. Syarat yang pertama itu ada pewaris yang dinyatakan meninggal dunia. Ini bisa ditentukan hukumnya itu oleh pengadilan. Menetapkan apakah seseorang ini sudah meninggal atau tidak itu ada dari pengadilan, ya. Kemudian yang kedua adanya ahli waris yang masih hidup meskipun dalam kandungan. Kemudian yang ketiga tidak adanya 3 penghalang, yaitu budak, kemudian terbukti membunuh si mayit, kemudian beda agama ataupun murtad. Dan ini menjadi syarat waris. Selanjutnya ada ahli waris laki-laki. Ahli waris laki-laki ini terbagi ke dalam 10 bagian. Di antaranya anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian ayah, kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian paman, anak laki-laki dari paman, kemudian suami, dan bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Ini ahli waris untuk laki-laki. Nah, untuk yang perempuan ini ada 7, bisa disimak bersama-sama. Selanjutnya ada ashabul furud. Kalau ashabul furud ini terbagi, ada yang mendapatkan setengah, kemudian 1/4, kemudian 1/8, 2/3, dan 1/3. Ini ada menjadi bagian-bagian yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ashabul furud yang mendapatkan 1/6 atau 1/6, ini ada 7 orang, ya, bisa dilihat. Kemudian bisa kita lihat asobah. Nah, asobah ini orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Urutan asobah dari yang paling dekat. Yang pertama, coba Ike apa? Anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Kemudian yang kedua apa? Anak dari anak laki-laki. Ya, kemudian yang ketiga ada bapak, kemudian kakek, saudara laki-laki sebapak dan seibu, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian ada paman, ada anak paman ataupun sepupu, atau yang satu lagi jika tidak didapati asobah. Nah, ini baru beralih ke budak yang dimerdekakan, itu yang terakhir. Selanjutnya ada penghalang dalam waris. Nah, ini harta warisan itu bisa seseorang tidak mendapatkan apabila terjadi yang pertama, nenek terhalang mendapatkan waris jika masih ada ibu. Nah, ini nenek tidak dapat. Kemudian kakek terhalang mendapatkan waris jika masih ada ayah. Selanjutnya saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak-anak. Selanjutnya saudara laki-laki seayah dan seibu tidak mendapatkan waris jika anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah. Kemudian yang kelima, saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki ayah, dan saudara laki-laki ayah seibu. Selanjutnya, apakah materi yang disampaikan Bapak tadi dapat dipahami? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya, tugas diskusi dibagi menjadi 2 kelompok.
Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, karena Bapak sudah tadi membentuk kelompoknya, nanti ada kelompok 1 yang diketuai oleh Rika Ayu-Alinda, kemudian kelompok yang 2 ya, yang kedua ini diketuai oleh Ike Hasanah. Nanti kelompok yang pertama membahas tentang tentukan bagian-bagiannya. Ya, kemudian kelompok 2 wasiat pembagian harta warisan disamaratakan. Nah, setelah kita tadi mempelajari apakah 2 permasalahan yang kita ambil dari berbagai permasalahan tersebut, kita diskusikan, kemudian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Kita siapkan lembar kerja siswa untuk bahan diskusi kelompok 1 dan 2. Dan untuk lebih memaksimalkan pembelajaran ini, silahkan menggunakan handphone untuk browsing untuk mencari permasalahan atau solusi dari permasalahan yang kita ambil pada hari ini. Diskusi untuk hari ini selesai ya. Nah, coba untuk kelompok 1 dipresentasikan. Siapa ketuanya tadi? Rika Ayu-Alinda. Rika Ayu-Alinda, silakan dipresentasikan. Bagian-bagian dari harta waris terdapat 6 bagian. 1 yaitu 1/2, 2 2/3, 3 1/6, 4 1/3, 5 1/4, 6 1/8. Ya, Rika, betul sekali. Tadi mencoba mendiskusikan ada beberapa bagian yang diterima oleh ahli waris atau furudul muqaddaroh. Di antaranya mendapatkan 1/2, kemudian 2/3, kemudian 1/3, kemudian 1/6, kemudian 1/8 dan 1/4. Nah, itu menjadi bagian-bagian yang sudah menjadi ketentuan di dalam Al-Quran atau disebut furudul muqaddaroh, orang-orang yang menerima bagian-bagian harta waris. Coba kelompok 2, Nurul dipresentasikan. Tidak bisa disamaratakan, Pak, karena syariat sudah menentukan bagian-bagian harta waris. Ya, itu tadi hasil diskusi kelompok 2 ya, yang mana pembagian harta waris tidak bisa disamaratakan karena sudah ada ketentuan dalam syariat. Adapun mungkin yang digunakan oleh ulama ataupun yang diambil menjadi keputusan adalah ketika
harta waris ingin disamaratakan, ini harus dimulai oleh kakak yang paling tua. Ini harus ada kesepakatan seperti itu. Dan memang sudah jelas di dalam ketentuannya pun di dalam Al-Quran bahwa harta waris ini tidak bisa disamaratakan. Adapun pengecualian ini sangat kecil kemungkinannya. Jangan diawali dari adik yang kedua ataupun yang ketiga, harus anak yang pertama, gitu ya. Jadi paham ya anak-anak? Paham. Nah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang bab harta warisan, dapat kita simpulkan bahwa harta waris ini berarti sifatnya sangat sensitif. Yang pertama, harta waris ini harus segera dilaksanakan pembagian. Kemudian Al-Quran sudah mengatur bagian-bagian dari harta warisan tersebut. Jadi ketika tadi muncul permasalahan, terjadi keributan mengenai harta waris, seseorang ketika ditinggalkan oleh orang tua ataupun mewaris, nah kita tidak perlu risau karena sudah ada bagian-bagian yang ditentukan oleh syariat. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa keadilan itu harus tetap kita tegakkan dan dijaga oleh diri kita sendiri dan semua orang. Anak, apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Coba, ada yang bisa? Ya, Pak. Harus selalu berlaku adil. Harus berlaku adil. Selanjutnya, Manusia tidak usah tergesa-gesa. manusia tidak usah tergesa-gesa karena akan mendapatkan bagian yang sesuai. Nah itu tadi pembelajaran yang sudah kita pelajari. Untuk minggu depan dipersiapkan kembali, bukunya lebih rapih lagi, kemudian catatannya lebih rapih lagi, dan hasil diskusinya nanti lebih banyak lagi. Nanti untuk minggu depan kita ke materi selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah sekian untuk materi pada pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.